Firman Tuhan merupakan kekuatan kita. Firman Tuhan merupakan benteng hidup kita, dan sumber firman Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Disitulah kita akan dapat ketenangan. Oke sahabat yang diberkati, Mazmur pasal yang ke-55 ayat 7 dan 8 berkata, "Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun." Waduh, ini apa ya sedang terjadi? Apa sampai pemazmur berkata demikian? Semua orang yang ada di bawah kolong langit ini, sahabat, ini menambahkan hidup tenang, damai, nyaman, aman. Siapa yang nggak mau seperti itu, ya kan? Arti kata tenang dalam bahasa Kamus Besar Indonesia adalah berkenaan dengan perasaan hati atau keadaan, ya kan? Tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram, nyaman, seperti itu. Di masa-masa akhir ini memang rasanya sulit menemukan ketenangan di dunia ini. Semuanya pada hiruk pikuk dengan percepatan, bahkan semuanya waktu berjalan begitu cepat, di mana terdengar berita-berita yang membuat hati kita gelisah, hati kita tidak tenang. Ada perang, ada teror, ada konflik, ada hoax, ada wabah penyakit, ada krisis ekonomi, dan masih banyak lagi, masih banyak perkara-perkara yang membuat anak-anak begini, anak-anak begitu, suami begini, suami begitu, mertua begini, istri begini. Wah, banyak sekali sehingga kita tidak bisa mengatakannya bahwa hidup ini tenang. Nah, sahabat yang diberkati, situasi ini menyebabkan banyak orang kehilangan rasa tenang, rasa aman, rasa tentram, rasa damainya. Firman Tuhan di Mazmur 55 ayat 9 tadi berkata, Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai." Bagaimana supaya hati kita tetap tenang meski berada di tengah-tengah dunia yang bergemuruh ini? Nah, seperti ada lingkungan, ya, seperti saya hidup di lingkungan di mana banyak sekali kuliner di daerah situ, sahabat. Kemudian itu, waduh, lagu-lagunya dari mereka mulai buka sore hari sampai malam, bahkan sampai subuh, itu lagu-lagunya kadang-kadang ribut banget. Tapi aku punya kepastian di dalam Tuhan. Kalau aku udah ngantuk, aku pasti bobo dengan nyenyak, saudara. Nah, adakah Anda mengalami hal yang demikian? Itu sungguh-sungguh sangat mengasihkan dan menenangkan jiwa. Kalau orang tidak bisa tidur, itu akan sangat sulit. Dia akan beraktivitas besok paginya. Nah, sahabat, ketenangan hanya dimiliki jika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Sebab tidak ada sumber lagi yang padanya kita mendapatkan ketenangan selain di dalam Tuhan. Pemazmur sendiri mengalami pengalaman hidup bahwa hanya dekat Tuhan saja ia merasa tenang. Sebab hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Luar biasa. Mazmur 62 ayat 3 dan 7. Dekat pada Tuhan berbicara tentang persekutuan, intimasi dengan Tuhan, pergaulan yang dekat, tinggal di dalam firman-Nya, firman tinggal di dalamnya. Karena hati yang tak tenang penuh dengan kegelisahan itu akibat kita tidak tenang, tidak memiliki kepastian, tidak memiliki hal-hal yang menjamin kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, kata 1 Petrus 4 ayat 7b. Doa inilah sarana mendapatkan ketenangan. Amin. Melalui doa kita punya akses langsung ke hati Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan pula lah yang akan memberikan pertolongan, harapan, kelepasan, perlindungan, ketentraman, kenyamanan, kepastian, keselamatan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin.
Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan.